Kitabus Siyam sekarang akan membahas tentang Kitabus Siyam, masalah puasa. Ta'rifus shaum. Definisi puasa itu apa? Jadi secara definisi puasa itu apa? Yang secara bahasa puasa itu adalah mutlakul imsaki. Jadi seseorang ketika menahan sesuatu apapun itu, baik menahan dari berbicara ataupun menahan dari makan dan minum, maka itu sudah disebut dengan as-shaum atau asyam secara bahasa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman menceritakan tentang kisah dari Sayyidatuna Maryam, di mana Allah berfirman, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku bernazar, berjanji kepada Rahman, kepada Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Falan ukallimal yauma insiya, sehingga aku tidak akan berbicara kepada manusia. Jadi dulu ketika Sayyidah Maryam berpuasa tapi puasanya tidak bicara. Sebagaimana kita tahu ya bahwa fitnahan yang dialamatkan kepada beliau, sehingga beliau ya sudah diam saja gitu berpuasa. Ai nadartu imsakan anil kalam. Jadi menahan diri untuk tidak berbicara. Di antaranya juga ada perkataan para penyair, di mana berkata khailun siyamun wa khairun ghairus shaimatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Jadi intinya di sana diceritakan bahwa ada kuda yang berpuasa menahan dari bergerak dan juga yang lainnya. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara syariat adalah puasa al-imsaku an jami'il mufattirati, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa apapun itu. Jadi hal-hal yang membuat puasa kita itu batal, itu ditahan agar tidak melakukannya. Mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari semenjak munculnya atau terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Jadi fajar shadiq itu adalah fajar yang muncul untuk kedua kalinya. Jadi yang pertama itu disebutnya dengan fajar kadzib. Akan tapi fajar kadzib ini bukan tanda bahwa puasa sudah bisa dilakukan. Fajar shadiq biasanya ditandai dengan adzan subuh. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Jadi niatnya khusus, kalau ingin puasa maka niatnya berkaitan dengan puasa, tidak kemudian niat tentang yang lainnya. Apa dalilnya bahwa puasa itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang mengaku dirinya muslim, khususnya puasa Ramadan? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 183, di mana Allah berfirman, dan ini sudah sangat familiar sekali. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ini merupakan ayat yang menunjukkan kewajiban. Kutiba itu diwajibkan, alaikum, kepada kalian asyamu, berpuasa. Lanjut. Kemudian waktu difardukannya puasa itu kapan? Artinya kalau lihat sejarahnya itu puasa Ramadan itu difardukannya kapan? Furida fis sanati ats-tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Jadi bulan Ramadan itu dengan kewajiban puasanya difardukan pada saat tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. Jadi sebulan lagi masuk Ramadan, turun nih ayat di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Saat Rasulullah sudah hijrah, ada di Madinah, sebulan berikutnya puasa, di bulan Sya'ban itu turun ayat berkaitan dengan masalah puasa. Dan Rasulullah SAW berpuasa selama hidupnya itu 9 kali Ramadan. Jadi 9 bulan. 9 bulan Ramadan ya. Tahun pertama, tahun kedua sampai 9. Kulluha nawaqis, semua puasa yang dilakukan Rasulullah selama 9 kali ini, 9 Ramadan ini
Nawaqis adalah nakis semuanya. Artinya 29 hari yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 29 yauman illa wahidan, kecuali hanya 1 bulan di mana 30 hari. Jadi secara umum bulan Ramadan itu ya biasanya memang 29 hari. Bisa jadi memang 30 tapi jarang. Karena Rasulullah selama hidupnya selama 9 bulan beliau puasa nakis semuanya 29 hari semua, hanya 1 bulan kemudian 30. Nah, syahrul Ramadan. Kalau kita ditanya apa sih bulan Ramadan itu? Jawabannya huwa asy-syahrut tasi'u minasyuhuril arabiyyah. Jadi Ramadan itu adalah bulan ke-9 ya. Bulan ke-9 dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Jumadil Tsani dan selainnya. Itu nomor 9-nya itu adalah bulan Ramadan. Wa huwa afdhalus syuhur. Ramadan itu adalah bulan yang paling utama kalau dilihat dari bulan-bulan yang lainnya. Sebenarnya begini, bulan-bulan itu masing-masing mempunyai keutamaan tersendiri. Termasuk juga bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah yang disebut dengan Asyurul Hurum. Dia ada 4 bulan, itu ada kemuliaan sendiri. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Kalau dibandingkan mana yang lebih mulia, ya kita tidak bisa membandingkan. Jadi semuanya memang mempunyai porsi dan posisi masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi memang di bulan Ramadan ini ada kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lainnya. Wa summiya Ramadan qila li'annahu 'indama wada'a al-arabu asma' asy-syuhur wafaqa hadha syahru syiddatal harri. Ada yang menyebut kenapa bulan ini kok disebut Ramadan, kok tidak disebut dengan bulan yang lainnya. Karena orang-orang Arab ketika memberikan nama ini terhadap bulan ini, kebetulan pada saat itu sangat panas, syiddatul harri. Jadi panas sekali sehingga dikasih nama Ramadan. Fasamuhu Ramadana minar ramdha ay syiddatul harri. Jadi Ramadan itu diambil dari lafaz ramdha. Jadi Ramadha artinya adalah panas membakar. Ada juga yang menyebutkan bahwa disebut dengan bulan Ramadan karena li'annahu yarmidudz dzunuba, karena membakar dosa-dosa orang. Jadi orang-orang punya dosa gitu kan. Kemudian dia masuk di bulan Ramadan berpuasa dan beramal amal soleh, maka nanti keburukannya itu akan dibakar, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sabab musabab kenapa kemudian diberi nama dengan nama Ramadan. Nah, berikutnya kalau kita berbicara tentang puasa, apa sih faedah-faedah yang bisa kita ambil dari puasa? Fadilah-fadilah apa yang kemudian kita bisa ambil dari puasa ini? Keutamaan apa? Dalam masalah keutamaan berpuasa itu banyak sekali ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang menerangkan bahwa puasa itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Jadi Allah berfirman ya kepada orang-orang yang beriman yang masuk surga nantinya. Apa kata Allah? Kulu washrabu, makan dan minumlah. Jadi ini menceritakan nanti ketika di akhirat, ketika di surga, ayo makan dan minum. Hani'an, dengan nikmat, dengan tenang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, disebabkan amal-amal yang telah kalian lakukan di hari-hari yang lalu. Maksudnya di hari-hari ketika kalian masih ada di dunia dan kalian melaksanakan ibadah puasa. Ini sekarang balasannya, ayo makan, ayo minum. Karena ketika di dunia dan dia berpuasa, dia tidak makan dan dia tidak minum. Ini firman Allah. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga menyatakan bahwa orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki ataupun perempuan, dan orang yang menjaga kehormatannya dan juga baik laki-laki ataupun perempuan,
Dan juga orang-orang yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala baik laki-laki atau perempuan, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Begitu dalam surat Al-Ahzab. Was-shaimina was-shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi di sini memang disebutkan secara sengaja oleh Allah was-shaimina was-shaimat. Jadi orang yang berpuasa baik laki-laki dan perempuan, dan juga orang yang menjaga kehormatannya, ingat pada Allah, selalu berzikir pada Allah, Allah siapkan ampunan dan pahala yang besar. Ini dalam ayat Al-Qur'an, dan di sana ada ayat-ayat yang lain juga yang berkaitan dengan puasa dan keutamaan-keutamaannya. Tapi di sini tidak disebutkan. Wa fil haditsil qudsi, dan yang menarik ada dalam sebuah hadis qudsi, yaitu hadis yang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala namun redaksinya adalah dari Rasulullah. Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu biasanya dibalas 10 kali lipatnya. Sampai ila sab'i mi'ati dhafin, sampai kepada 700 kali lipat. Jadi misalkan nih kita beramal, misalkan sholat ya, tergantung kehusyuan kita sudah berjamaah di masjid, pahala yang jelas didapat adalah 27 sebagaimana dalam hadis-hadis yang ada, atau 25 dalam riwayat lain. Kalau kita kemudian meningkatkan ke kualitas sholatnya dengan misalkan khusyuk, kemudian rukunnya dilaksanakan dengan benar, sunnahnya baik sunnah ab'ad ataupun sunnah hay'ah, semua dilakukan dengan sempurna, bisa jadi Allah akan melipat gandakan sampai 10 ataupun 700 kali lipat. Sama juga misalkan kita sedekah, tergantung keikhlasannya seperti apa, apakah di dalam dirinya ada riya atau tidak, itu nanti akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Tapi intinya semua itu ada hitungannya, Mbak. Ada hitungan, ada batasannya. Oh, 700. Oh, ini kalau seperti ini hanya 100 kali lipat misalnya. Itu kalau amalan-amalan yang lain, setiap kebaikan. Illa siyam, kecuali puasa. Nah, kalau puasa itu ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau puasa? Fahuwa li wa ana ajzi bihi. Maka puasa itu adalah untukku, maka aku sendiri yang akan membalas puasa itu sendiri. Artinya apa? Kalau ibadah lainnya itu ada takaran, ya, takaran pahalanya sampai lipat ganda maksimal 700 kali lipat, maka kalau puasa tidak ada takarannya. Bisa 7.000, bisa 7 juta, bisa 7 miliar, bisa 7 triliun dan yang lainnya. Jadi intinya memang as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalas puasa itu sendiri. Wa fil hadits, dalam hadis yang sering kita dengar ya, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Barang siapa, ini keutamaan puasa secara umum, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia memang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena tendensi hal-hal yang lain. Jadi puasanya itu bukan puasa untuk belajar kekebalan, Mas, ya. Atau puasa untuk meringankan tubuh misalnya. Kan ada ya puasa yang kemudian itu menjadi prasyarat agar dapat ilmu-ilmu klinik lah, ilmu-ilmu kebal dan yang lainnya. Bukan seperti itu. Jadi dia memang puasanya murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi lain. Bukan untuk mahabbah memikat lawan jenis dan yang lainnya. Karena ada yang seperti itu. Lah ini enggak ini. Puasanya memang murni karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah taala. Sehari saja maka Allah akan ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Maka Allah akan jauhkan orang tersebut dari neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Jadi perjalanan 100 tahun menggunakan kuda yang pada umumnya itu berapa jauh gitu kan. Bahkan umur kita sendiri itu tidak sampai 100 tahun gitu kan.
Jarang ada manusia sekarang yang umurnya sampai 100 tahun. Lah orang yang kemudian puasa dengan catatan memang murni karena Allah fisabilillah, maka Allah akan jauhkan dia dari jahanam, dari neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Jadi benar-benar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafil hadits aidan, dalam hadis juga disebutkan tentang keutamaan puasa, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan. Idza aftara fariha, ketika dia berbuka maka dia bahagia. Berbuka puasa dia sudah menunggu mulai pagi sampai siang, kemudian nanti sore sampai kemudian maghrib, itu bahagianya tidak bisa diukur. Bahagianya sangat luar biasa. Ya kan, seharian kok tidak makan, tidak minum. Lah ketika sampai maghrib, itu kebahagiaan yang tiada tara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Dan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti dia akan bahagia disebabkan puasa yang dia lakukan. Karena pahalanya itu tadi tidak terbatas. Kalau amalan yang lainnya ada hitungan, maka puasa tidak ada hitungannya. Layaknya orang kaya, ya kan? Kemudian kita datang, lalu akhirnya kita dikasih uang, ngambil sekenanya oleh orangnya langsung dikasihkan kepada kita sebanyak-banyaknya. Nah, sama ini juga Allah akan memberikan tanpa perhitungan sama sekali. Beda dengan amalan yang lainnya. Nah, kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan sumtus shaim tasbih. Wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'afun. Nah, ini hadis yang biasa sering disebutkan ya dalam fadilah puasa. Apa itu? Sumtus shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Layaknya tasbih. Diamnya saja. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya adalah ibadah. Wa du'auhu mustajab, dan doanya mustajab, wa amaluhu mudha'afun, sementara amalnya dilipat gandakan. Jadi berpuasa itu sangat luar biasa ya. Diamnya saja bisa jadi tasbih, artinya akan mendatangkan pundi-pundi pahala. Begitu bahkan tidurnya sekalipun. Cuma jangan kemudian dijadikan alasan ketika berpuasa tidur aja gitu kan. Sebagaimana sebagian santri gitu. Kalau kita dulu saat masih nyantri gitu, Ramadan masih di pondok gitu. Ya sudah, setelah subuh ngaji, pada subuh itu kan ada kajian macam begini, setelah itu tidur gitu. Tidur bangunnya nanti zuhur, sholat jamaah selesai tidur lagi gitu sampai asar. Nah setelah asar kita nggak tidur, sudah nunggu ini detik-detik menunggu datangnya adzan maghrib gitu. Jadi nggak begitu ya, dari pagi tidur sampai sampai zuhur, dari zuhur ke asar gitu. Nah ini walaupun ada hadis yang mengatakan tidurnya saja ibadah, ya ini bukan kemudian adanya justifikasi untuk kemudian kita tidur terus gitu. Jadi mafhumnya itu adalah mafhum muwafaqah. Mafhumnya muwafaqah. Kalau tidurnya saja mendatangkan ibadah, gimana baca Qur'annya? Gitu cara memahaminya. Lalu gimana sholawatnya? Kalau tidurnya saja membawa ibadah, gimana kalau sedekahnya? Gitu maksudnya. Jadi jelas akan dilipat gandakan lagi, akan semakin lebih banyak lagi gitu. Nah ini di antara keutamaan puasa. Bahkan ada satu hadis lagi ya, di mana Rasul bersabda, asyamu junnatun wa husnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu adalah perisai atau tameng ya dari panasnya api neraka. Tameng yang sangat kokoh atau benteng yang sangat kokoh. Husnun hasin dari api neraka. Jadi seseorang itu kemampuan bergeraknya ketika perutnya itu berisi. Kalau perutnya kosong biasanya capek Pak. Ya kan? Perutnya kosong dia akan capek.
Jangankan dia akan melakukan hal ini itu, kemaksiatan ini itu, dia aja nggak punya tenaga sekarang, begitu. Nah, artinya bukan kemudian orang berpuasa harus capek gitu. Bukan, secara umumnya orang berpuasa mesti ya lelah gitu, karena manusiawi sekali kalau puasa kemudian dia lelah. Justru perlu dicurigai, puasa kok saya seger sekali ini, seharian sehat, maksudnya olahraga ini, jalan ini, melakukan ini kok kuat sekali gitu. Jangan-jangan gitu. Jadi manusiawi kalau ada orang puasa kemudian lemah, jangan kemudian kamu ini puasa tuh harus kuat. Ya nggak bisa, tubuh orang juga lain-lain gitu kan. Kondisi seseorang juga berbeda, tidak bisa kemudian disamakan dengan kita. Nah, jadi ini terkait fadilah dan keutamaan berpuasa. Selanjutnya, ahkamus shaum. Nah, kita sekarang melihat hukum-hukum berpuasa. Apakah puasa itu hukumnya wajib, sunnah atau bagaimana? Nah, kita akan lihat perinciannya. As-shaumu ta'tarihil ahkamul arba'ah. Puasa itu tergantung hukum yang 4. Artinya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, dan bahkan bisa haram gitu. Tergantung. Kita lihat yang wajib. Kalau yang wajib puasa apa saja? Wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Ada 6 kondisi di mana puasa itu hukumnya wajib. Yang pertama, shaum Ramadan. Ini jelas ya, puasa Ramadan itu adalah wajib bagi orang yang berakal, mukallaf dan memang mampu, tidak sedang perjalanan, tidak sakit dan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah shaumul qadha, puasa mengqadha. Jadi dia misalkan nih pernah bernazar, oh saya akan puasa, oh ternyata kok tidak dilakukan, maka dia wajib untuk mengqadha. Termasuk puasa Ramadan yang kemudian dia tinggalkan, maka dia wajib untuk mengqadha di lain hari gitu. Entah itu karena perjalanan, karena sakit, atau kalau perempuan biasanya karena haid. Maka perempuan-perempuan yang di tahun kemarin tidak melaksanakan puasa dikarenakan haid, maka ini sekarang masih ada kesempatan. Jadi mbak-mbak ini yang masih ada tanggungan harus segera dilaksanakan, diqadha. Kenapa? Karena kalau misalkan tahun kemarin Ramadan tidak puasa sehari misalnya, sekarang sudah Sya'ban, ternyata kok masuk Ramadan dia belum nyaur utang, belum bayar utangnya, maka nanti wajib qadha sekaligus ada kafarahnya. Jadi ada kafarahnya, selain qadha itu ada kafarahnya, dan ini terus berakumulasi. Ya kan, terus berakumulasi. Seandainya tahun berikutnya lagi tidak mengqadha lagi puasa yang sehari itu, maka nanti puasa sehari sekaligus kafarahnya 2. Begitu. Sebagai hukuman kepada orang tersebut karena telah meremehkan puasa Ramadan. Begitu. Jadi yang kedua adalah shaumul qadha, shaum puasa untuk mengganti atau mengqadha. Yang ketiga adalah shaumul kafarah. Shaumul kafarah itu adalah puasa sebagai puasa tebusan gitu, kafarah. Seperti apa misalkan? Ka kafarati dhiharin. Seperti kafarahnya zihar. Jadi ada orang nih, dia menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibu sendiri. Jadi dia punya ibu, kemudian dia punya istri. Istrinya itu disamakan dengan punggung ibunya. Begitu. Walaupun tujuannya misalkan untuk mengungkapkan perasaan ya, kecintaannya, kemudian dia mengatakan punggungmu seperti punggung ibuku. Nah, maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang dusta, sehingga nanti ada kafarahnya. Kafarahnya berapa? 2 bulan berturut-turut puasa. Itu wajib itu, karena sudah menzihar istrinya. Kemudian berikutnya adalah qatlin. Qatlin itu adalah pembunuhan. Jadi ada orang membunuh, kemudian nanti selain itu kalau tidak dikisos ya, ada diatnya adalah 100 ekor onta,
dengan perinciannya tergantung nanti pembunuhannya sengaja atau tidak. Itu nanti setelah bayar diat sebanyak 40 ekor onta itu, 100 ekor onta yang 40 bunting. Nah, itu nanti ada kafarohnya juga. Kafarohnya memerdekakan orang yang budak, seorang budak, atau berpuasa 2 bulan berturut-turut jika tidak ada budak. Nah, yang ketiga adalah berjima di siang hari Ramadan. Bagi orang yang sudah berpasangan suami istri, kemudian kok berjima di siang hari Ramadan, padahal dia tahu itu adalah perbuatan yang diharamkan, maka dia nanti memerdekakan budak, atau kalau tidak ada budak ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lah, puasa 2 bulan berturut-turut itu hukumnya adalah wajib sebagai kafaroh. Nah, ini termasuk puasa yang wajib. Kemudian puasa yang wajib berikutnya yang nomor 4 adalah as-shaumu fil haji wal umrah. Jadi berpuasa di haji dan umrah sebagai ganti dari penyembelihan di dalam masalah fidyah. Jadi dia itu melakukan sesuatu hal yang dilarang, kemudian nanti ada hukumannya berupa berpuasa. Nah, kemudian yang kelima, bahwa puasa itu hukumnya wajib adalah puasa as-shaumu fil istisqa idza amarul hakim. Puasa ketika minta hujan. Jadi puasa ketika minta hujan, istisqa namanya, ketika memang diperintah oleh hakim. Jadi hakim memerintah nih kepada orang-orang untuk berpuasa. Jadi hukumnya langsung wajib. Begitu ya, tentunya di sini hakim yang muktabar, yang dianggap di dalam Islam, yaitu ketika menerapkan hukum Islam. Dan ini bisa terjadi ketika hukum-hukum yang ditetapkan adalah Islam. Kemudian yang keenam dan yang terakhir ini adalah shaumun nadri, puasa nazar. Jadi dia bernazar nih, pokoknya kalau saya lulus dari ujian, saya akan berpuasa 3 hari di bulan misalkan Rajab. Maka 3 hari di bulan Rajab itu hukumnya wajib. Kalau ternyata bulan Rajab dia tidak melakukan 3 hari itu, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Jadi ini ada 6 puasa yang kemudian hukumnya wajib untuk dilaksanakan, wajib. Tidak boleh kemudian ditinggalkan. Baik, ini yang wajib. Kemudian yang berikutnya ada di sana puasa yang hukumnya sunnah. Puasa hukumnya sunnah. Wa huwa al-aslu fihi, dan hukum sunnah itu adalah hukum asal dalam masalah puasa. Jadi hukum asal di dalam puasa itu adalah sunnah. Mandu. Wa yanqasimu ila thalathati aqsamin, dan puasa sunnah ini ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa yang akan berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Jadi di setiap tahun itu ada. Seperti apa? Qasaumi yaumi arafata, puasa hari Arafah. Jadi puasa hari Arafah itu dia baru ada setiap tahun. Jadi tidak setiap bulan, adanya tiap tahun. Itu hukumnya juga sunnah. Wa tasu'a wa asyura, atau 9 Muharram dan 10 Muharram, itu adanya tiap tahun. Karena memang Muharram salah satu dari bulan-bulan yang ada tiap tahun. Wal 11 min Muharram wa 6 min Syawal. Begitu juga 11 dari bulan Muharram, tanggal 11 bulan Muharram, dan juga 6 hari di bulan Syawal. Itu juga sunnah hukumnya. Nah, dan ini adanya setiap tahun. Wal ashhurul hurum, dan juga bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 4. Kemudian wal ashra awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan juga yang lainnya. Wa dzalika, dan bulan-bulan yang lainnya. Intinya di sana ada yang berulang-ulang puasa itu dengan berulangnya tahun. Jadi baru ada setiap tahunnya gitu. Kemudian yang model kedua adalah puasa yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya bulan. Di tiap bulan ada, enggak harus nunggu tiap tahun. Seperti apa? Ka ayyamil bid. Ayyamil bid, hari-hari putih, maksudnya adalah dia berpuasa di hari-hari
di mana bulan itu terang benderang, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. 13, 14 dan 15 itu kan bulan memang benar-benar bunder ya. Sehingga dianjurkan keesokan harinya itu untuk berpuasa selama 3 hari. Ayyamul bid. Min kulli syahrin ini adanya setiap bulan. Dan juga ada di sana ayyamul bid, mungkin kita sering dengar ya. Tapi di sana juga ada ayyamus sud namanya, hari-hari hitam. Itu juga dianjurkan untuk berpuasa selama 3 hari. Apa saja ayyamus sud itu? Setiap bulan pada tanggal 28, 29 dan 30. Kalau 30-nya tidak ada misalnya, maka 28, 29 saja. Begitu. Jadi intinya setiap bulan puasa macam begini nih itu ada. Dan adanya hanya tiap bulan. Nah, ada juga di sana model ketiga, puasa yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya pekan. Jadi tiap pekan ada gitu kan. Seperti apa misalnya? Kayaumil itsnain, seperti puasa Senin dan Kamis. Al-itsnain wal Khamis. Puasa Senin, puasa hari Kamis. Nah, itu sunnah hukumnya. Dan itu adanya tiap pekan gitu, tidak harus tiap bulan. Nah, kalau kita lihat mana yang lebih utama dari puasa yang disebutkan tadi, puasa sunnah tentunya ya. Kalau puasa wajib ya jelas adalah Ramadan gitu. Kalau yang sunnah mana yang paling utama? Adalah puasa sehari, tidak puasa sehari. Itu yang paling utama. Disebutnya dengan Shaumu Sayyidina Daud alaihissalam. Jadi puasa Daud biasa kita kenal itu adalah sunnah, bahkan dia lebih utama sekalipun dari Senin Kamis. Puasa Daud ini. Jadi sehari puasa, besok enggak puasa terus, seperti itu. Tentunya kalau bertepatan dengan hari-hari yang dilarang untuk puasa, ya maka tidak boleh untuk berpuasa seperti hari raya gitu kan. Dan hari-hari yang diharamkan. Nah, jadi ini yang kedua adalah puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Nah, yang ketiga ada di sana puasa-puasa yang hukumnya makruh. Puasanya makruh jadinya gitu. Kapan itu? Ifradu yaumil jum'ati awis sabti awil ahadi. Jadi dia mengifradkan, menyendirikan puasa hari Jumat. Jadi Jumat memang sengaja dia puasa gitu. Nah, itu nggak boleh, makruh hukumnya. Di antara alasannya itu adalah karena hari Jumat adalah hari raya orang-orang beriman, hari rayanya kaum muslimin. Sehingga di situ ya harus menunjukkan kebahagiaan. Nah, di antara kebahagiaannya adalah dengan misalkan makan bersama dan yang lainnya. Jadi dia makruh hukumnya kalau puasa hari Jumat saja. Tiap Jumat dia puasa. Tidak digabung dengan hari sebelumnya. Tidak digabung dengan hari Kamis. Tidak digabung pula dengan hari Sabtu. Pokoknya hari Jumat saja, itu nggak boleh. Nah, yang kedua ada juga di sana Sabtu. Menyendirikan dia puasanya hanya hari Sabtu. Nggak digabung dengan sebelumnya atau sesudahnya. Dia puasanya Sabtu saja gitu. Begitu. Jadi nggak boleh, karena di antara alasannya adalah Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Sehingga kalau kita puasa seakan-akan berarti kita merayakannya dengan berpuasa gitu. Merayakannya dengan puasa. Karenanya kemudian hukumnya adalah makruh. Dan juga hari Ahad. Ahad itu adalah hari rayanya orang Kristen. Sehingga akhirnya kita juga tidak diperbolehkan puasa pada hari tersebut, agar tidak seakan-akan mengagungkan hari mereka. Tapi kalau digabung, kalau misalkan dengan sebelumnya atau setelahnya, maka itu hukumnya adalah boleh. Begitu. Atau kebetulan misalkan pada ini puasa Daudnya, ternyata Jumat itu kebetulan bukan puasanya, dan Sabtunya baru puasanya, Ahadnya tidak puasanya gitu. Nah, hal seperti ini ya nggak masalah, karena memang kebetulan dengan hari yang dia lakukan puasa Daud itu. Nah, itu hukumnya adalah makruh. Berikutnya juga wasaumud dahri liman yakhafu ad-darar aw fawata haqqin mandub. Ada puasa di sana puasa dahar.
puasa nyambung. Jadi dia terus berpuasa dari pagi sampai maghrib, adzan sudah tapi dia juga nggak mau buka gitu. Dia maunya puasa gitu terus sampai keesokan harinya terus. Nah itu juga nggak boleh gitu. Itu namanya shaumud dahar. Atau ada yang membahas bahwa tiap hari puasa. Tiap hari puasa, entah karena kuat atau gimana, pokoknya tiada hari tanpa puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, terus seperti itu puasa selamanya. Nah, itu juga makruh. Gitu ya, bukan haram tapi itu hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena dengan hal itu tentu akan mudarat gitu. Walaupun puasa itu adalah ibadah yang luar biasa, pahalanya sangat besar, tapi tubuh kita ini tetap ada haknya, Mas. Tetap ada haknya. Kita perlu yang namanya asupan nutrisi, gizi, perlu itu. Jangan kemudian kita menyiksa diri dengan alasan lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seseorang datang kepada Sayyidah Aisyah bertanya, "Bagaimana amalan Rasulullah?" Ya kan? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, "Rasulullah kalau sholat begini luar biasa, ini segala macam, pokoknya hebat sekali." Sampai-sampai 3 sahabat yang datang ini bilang, "Kalau begitu saya tidak akan tidur untuk selamanya, melainkan untuk ibadah di malam hari. Ya sholat, ya membaca Quran, yang mempelajari ilmu Allah." Yang kedua, ada juga mengatakan, "Ya pokoknya kalau saya tidak akan makan untuk selamanya, saya akan puasa terus setiap hari." Lalu akhirnya yang ketiga apa? "Ya kalau begitu saya tidak akan kawin-kawin untuk selamanya, saya tidak akan nikah. Karena perempuan itu biasanya membawa mudarat, melupakan diri terhadap sang pencipta, mengganggu ibadah seseorang. Saya tidak akan nikah." Lah ketika Rasulullah tahu kejadian ini, Rasulullah justru tidak senang. "Mana kalian yang bilang begini begitu? Saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling hebat di antara kalian." Tapi kata Rasulullah, "Walakinni asum." Akan tapi aku berpuasa dan juga tidak puasa. Kemudian aku sholat malam tapi aku juga tidur. Kemudian aku juga menikah gitu. Jadi semuanya itu tidak diperbolehkan, memang hulu namanya, berlebih-lebihan di dalam beragama. Jadi hulu itu dilarang, hal yang diharamkan, berlebih-lebihan. Pokoknya sholat terus tanpa henti, ya nggak boleh juga gitu. Kita butuh istirahat gitu. Puasa terus setiap hari tanpa henti, sehingga akhirnya ya hari raya pun puasa juga gitu kan, haram jadinya. Jadi hal-hal seperti ini berlebihan itu tidak boleh. Makanya Islam itu mengajarkan apa itu proporsional. Islam itu proporsional, tidak terlalu, tidak juga sangat enteng, tidak juga remeh, tidak. Jadi Islam itu sedang, agama yang sedang. Makanya sistem kependetaan di dalam Islam itu nggak ada. Kalau di agama sebelah itu ada namanya sistem rohbaniyah, kependetaan. Itu nggak boleh dalam Islam itu gitu. Ada juga kalau di agama sebelah juga luar biasa ibadah kepada Tuhannya, sampai kemudian dia tidak makan, tidak minum, menyepi istilahnya, sampai menjadi kurus banget. Ya kan begitu di Hindu. Nah Islam nggak begitu, itu berlebihan, itu berlebihan. Jadi Islam itu sangat proporsional sesuai dengan fitrah manusia. Nah lanjut. Nah jadi yang ketiga itu hukumnya makruh ya, berpuasa itu bagi orang yang menyendirikan puasa Jumat, menyendirikan puasa Sabtu, menyendirikan puasa hari Ahad, dan juga puasa nyambung, itu juga dimakruhkan. Dan yang keempat itu adalah puasa yang diharamkan. Nah ini perlu untuk diperhatikan yang haram ini, karena bisa jadi kita berpuasa tapi jatuhnya malah diharamkan gitu, malah nggak dapat pahala, dapat dosa, lapar, haus, dahaga, capek, udah gitu dapat dosa gitu. Coba kita lihat
puasa yang haram itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, haramun ma'as-sihhati fi khamsi suwarin. Ada haram dapat dosa, tapi secara zahirnya tetap dianggap sah. Cuman dosa gitu. Haram. Ada 5 macam hal seperti ini. Yang pertama adalah shaumu yaumi Idul Fitri. Puasa di hari raya Idul Fitri. Dia haram itu. Oh, ini yang kedua ya. Saya kelewat. Yang pertama, haram disertai keabsahan. Haram sekaligus sah. Apa itu? Puasanya seorang istri tanpa izin suaminya, atau budak puasa tanpa seizin tuannya. Puasanya memang sah secara zahir, tapi haram dan berdosa. Jadi kalau mau puasa sunnah nih hari Senin ataupun Kamis seorang istri, ya harus izin sama suaminya gitu. Kalau puasa wajib ya nggak perlu izin. Ramadan misalnya, Mas, izin puasa nggak perlu. Memang dia wajib puasa gitu. Sehingga di sini perintah Allah harus didahulukan daripada minta izin pada suaminya, karena memang puasanya wajib. Nah, yang kedua, ini yang tadi ya, saya kelewat. Yang kedua adalah haramun ma'adamis sihah. Haram sekaligus tidak sah dan dosa. Kalau yang tadi haram dosa masih sah, ya kan? Puasa seorang istri tanpa izin suami sah, tapi haram dan dosa. Nah, yang kedua ini haram, dosa, tidak sah. Yang pertama apa? Puasa hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Itu haram, tidak sah pula gitu. Yang lainnya orang-orang pada makan, pada minum, ya kan, berbahagia. Ada juga di sana yang nyate pada hari raya Idul Adha. Dia malah dengan bangganya dia berpuasa gitu. Ya jelas hal seperti ini sudah dosa, kemudian tidak sah juga gitu. Makanya harus dilandasi dengan pengetahuan. Yang ketiga adalah puasa hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah 11, 12, 13. Jadi keesokan harinya dari Idul Adha, ya kan, 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah, itu kita diharamkan juga untuk berpuasa. Ya karena memang sekarang hari raya gitu. Dan di situ memang waktu dari penyembelihan hewan kurban. Waktunya sampai di situ, sampai tanggal 13 Dzulhijjah gitu. Nah, dan yang keempat adalah shaumun nisfil akhir min Sya'ban. Nah, ini yang kita sekarang ada di bulan ini, yaitu bulan Sya'ban lah. Shaumun nisfil akhir, berpuasa di separuh terakhir dari bulan Sya'ban, 16, 17, 18 sampai akhir, itu hukumnya haram dan tidak sah serta berdosa. Jadi nggak boleh antum berpuasa di separuh akhir dari bulan Ramadan, bulan Sya'ban maksudnya, maaf. Begitu. Ini dilandaskan beberapa hadis ya, di mana dinyatakan memang itu diharamkan. Tapi haramnya ini tidak mutlak. Haramnya tidak mutlak. Artinya apa? Kalau ini kan 16 ke belakang ya, 16 ke belakang. Di hari sebelumnya dia sudah berpuasa, sudah biasa puasa Senin Kamis, ya kan? Dia sudah biasa puasa Senin Kamis. Ternyata masuk bulan Sya'ban, hari Senin misalkan tanggal 16. Nah, ini gimana ini? Saya puasa enggak? Ini kan sunnah. Maka laksanakan. Karena sebelumnya memang dia sudah puasa Senin Kamis. Tapi kalau sebelumnya tidak mempunyai kebiasaan sama sekali untuk puasa Senin Kamis, kok sekarang ujuk-ujuk apa? Tiba-tiba moro-moro gitu kata orang Jawa. Lah, moro-moro dia mau berpuasa tanggal 16, 17, 18 sampai akhir. Padahal sebelumnya tidak punya kebiasaan melaksanakan sunnah sekalipun. Maka itu hukumnya haram. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, keharamannya ini bisa hilang ketika dia mau nyaur utang. Utang puasa Ramadan misalnya, atau puasa yang lain yang wajib diqadha, puasa nadar misalnya. Jadi dia dari sebelumnya dia nggak sempat untuk mengqadha nih,
baru sempatnya sekarang tanggal 16, 17 sampai akhir di bulan Sya'ban, padahal haram. Lah ini karena qadha, karena hukumnya wajib mengqadha, maka tidak mengapa. Jadi tidak haram. Jadi masalahnya itu seperti yang tadi saja ya. Dia nggak punya kebiasaan puasa Senin Kamis, kok ternyata puasanya baru di pertengahan ke belakang separuh terakhir dari bulan Sya'ban, itu jelas diharamkan, nggak sah, berikut juga mendapatkan dosa gitu. Tapi kalau sebelumnya udah biasa puasa Senin Kamis atau puasa puasa Daud gitu, maka itu tidaklah mengapa. Sehingga puasa yang disebutkan tadi di awal ayyamus sud ya kan, kalau ayyamus sud itu kan tanggalnya 28, 29, 30 kan, 28, 29, 30. Lah dalam hal ini tidak berlaku berpuasa ayyamus sud di bulan Sya'ban, manakala di bulan-bulan sebelumnya tidak pernah puasa sud. Tapi kalau sebelum-sebelumnya memang dia rutin puasa sud, puasa 28, 29, 30 di setiap bulan, jadi dia sudah rutin tuh, mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, sudah rutin gitu, maka boleh, karena memang sudah ada rutin, ada kebiasaan, tidak haram lagi. Yang dipermasalahkan ini tidak ada apa-apa, baru insafnya sekarang, lalu kemudian puasa tanggal 16 sampai akhir itu haram hukumnya. Nah, baik. Kemudian yang kelima, ini terakhir insyaallah. Yang kelima adalah saumu yaumis syakki. Nah, saumu yaumis syakki adalah berpuasa di hari syak. Hari syak itu hari yang diragukan. Apa hari yang diragukan itu? Adalah yaumul tsalatsina min Sya'ban idza tahaddatsan nasu bi ru'yatil hilal. Nah, ini tentu dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa kita haram hukumnya untuk puasa di hari syak, hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu adalah hari ke-30, tanggal 30 di bulan Sya'ban, tatkala orang-orang sudah mengatakan bahwa hilal sudah dilihat. Padahal tidak ada keputusan, masih dari ulil amri. Oh, sepertinya ada yang melihat katanya. Ini jadi masih katanya gitu. Tapi belum ada ketetapan, sehingga ini meragukan apakah ini sudah masuk 1 Ramadan atau Sya'ban ke-30 atau Sya'bannya memang sudah 29 dan sekarang masuk hari ke-1 gitu. Jadi ini meragukan. Karena di dalam bulan Hijriyah ya, bulan Qamariyah, itu hanya ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 29, maka 30. Ini dalam bulan Qamariyah. Seluruh bulan, mulai Muharram sampai Dzulhijjah. Seluruh bulan. Nah, kalau di bulan Masehi kemungkinannya 3. Ada kemungkinan 28, 29, 30, 31, 4 malah. Kalau di Februari kan 28. Di lainnya itu ada kemungkinan 29, 30 atau 31 gitu. Jadi di dalam bulan Arab itu cuma 2. Makanya kemudian sekarang di tanggal 30 Sya'ban orang-orang bilang, oh ada yang melihat katanya, tapi ketentuan dari pemerintah belum ada gitu. Makanya kemudian belum diterima. Dan ini biasanya terjadi ketika mendung. Tentu tidak akan ketika mendung biasanya nggak akan terlihat gitu. Sehingga jika begitu memang harus disempurnakan jadi 30. Makanya kemudian haram puasa di yaumus syakki ini. Atau sudah ada yang bersaksi, cuman yang bersaksi syahadahnya, persaksiannya tidak bisa diterima, seperti anak kecil atau bahkan seorang wanita dalam hal ini. Jadi tidak bisa diterima, sehingga nggak boleh puasa. Berarti memang harus 30 Sya'ban ini gitu. Baru kemudian keesokan harinya 1 Ramadan. Walaupun secara hakikat ternyata sudah 1 Ramadan gitu. Tapi kita kan nahkumu bil zahir. Kita menghukumi yang zahir yang kita ketahui. Adapun hal-hal yang batin kita tidak bisa menghukumi gitu. Layaknya kita ngelihat orang, oh sampean hatinya begini, oh nggak bisa. Karena kita memang nggak tahu gaib gitu kan, nggak tahu batin seseorang. Kalau zahirnya iya bisa. Oh sampean nggak boleh begini. Karena dia misalkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat.
Begitu ya. Jadi ini adalah permasalahan terkait macam-macam puasa, ada yang kemudian wajib, sunnah, makruh, dan bahkan hukumnya adalah haram. Begitu. Alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan. Wa nastamirru bil liqa'il ati insyaallah biidznillah. Kemudian saya kembalikan lagi kepada MC-nya Ustadz Ian. Dipersilakan.